Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya adalah dosen Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Mega Rizky, Makassar. Saya mengampu mata kuliah di semester ganjil dan genap, yaitu mata kuliah Home Care, Sistem Informasi Keperawatan, Uncare, Inovasi, dan Kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Home Care. Di mana mata kuliah Home Care ini merupakan mata kuliah penciri program studi yang didapatkan di semester genap, yang terdiri dari 3 SKS dan 1 SKS praktikum yang diajarkan pada semester 6. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan Home Care ini adalah CPMK 1 menjelaskan konsep-konsep home care, CPMK 2 menjelaskan aspek legal etik dalam praktik keperawatan profesional dan home care, CPMK 3 menganalisis cara mendirikan dan mengelola praktik mandiri dan home care, CPMK 4 menganalisis jenis wirausaha di dunia keperawatan di era industri 4.0, dan CPMK 5 menganalisis cara dan merencanakan bisnis plan home care dalam keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri program studi yang memberikan mindset atau pola pikir entrepreneur kepada mahasiswa untuk memaksimalkan kompetensinya dalam bentuk membuka layanan keperawatan home care, sehingga ke depan lulusan yang akan berpikir membuka lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri. Kegiatan belajar meliputi ceramah, diskusi, dan pembahasan kasus. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya akan berikan kepada mahasiswa, yaitu cara mendirikan home care. Yang pertama adalah aspek legal, praktik mandiri dan home care. Yang kedua adalah berkas-berkas yang dibutuhkan dalam mendirikan praktik mandiri dan home care. Yang ketiga adalah alur pembuatan SIPP, Surat Izin Praktik Keperawatan. Yang keempat, cara operasional praktik mandiri dan home care. Yang kelima adalah marketing, praktik mandiri, dan home care. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan. Namun, kami tetap membuka forum diskusi di luar dari jam pelajaran yang telah ditentukan. Adapun referensi yang kami gunakan mengacu pada rujukan yang sesuai dengan kurikulum profesi nurse, ditambah profesi pendukung seperti jurnal, artikel, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya akan terapkan pada mata kuliah ini, yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana pada D yaitu Delivery, saya akan memberikan penjelasan terkait materi dan yang tentunya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian I adalah Interaction, proses interaksi yang terjalin antara saya dan mahasiswa. Biasanya setelah memberikan materi, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami, atau membuka forum sesuai di mana mahasiswa melakukan presentasi, mahasiswa lainnya menanggapi hasil diskusi dari temannya. Selanjutnya adalah assessment, adalah bagaimana cara melakukan penilaian kepada mahasiswa. Biasanya pada pertemuan pertama sebelum masuk materi, sebagai koordinator mata kuliah menjelaskan terlebih dahulu kontrak perkuliahan yang mencakup tata tertib perkuliahan, presentasi penilaian, menjelaskan silabus mata kuliah. Untuk penilaian pada mata kuliah keperawatan home care ini terdiri dari kehadiran, tugas, sikap, UTS, dan UAS atau ujian akhir semester. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan home care. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya. Oke, baik adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi kembali di mata kuliah home care. Ya, pada hari ini kita akan
membahas topik terkait masalah bagaimana cara mendirikan praktek mandiri dan home care. Tentu adik-adik sekalian ya, sesuai dengan LPS mata kuliah kita pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas apa? Aspek legal etik ya. Kita sudah membahas beberapa undang-undang ya. Oke, kemudian kita juga sudah membahas berapa undang-undang? 4 ya. Ada 5, ada 6. Ada berapa? Ya, oke. Baik, adik-adik sekalian ya, kurang lebih 2 kali 45 menit ke depan ya, kita akan membahas tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Setelah proses pembelajaran adik-adik sekalian bisa mengetahui aspek legal etik bagaimana mendirikan praktek mandiri dan home care. Yang kedua adalah setelah proses pembelajaran adik-adik dapat mengetahui apa saja berkas yang dibutuhkan ya dalam mendirikan praktek mandiri dan home care. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana setelah proses pembelajaran adik-adik bisa mengetahui alur pembuatan SIPP ya, yakni surat izin praktek perawat. Kemudian yang terakhir adalah setelah proses pembelajaran Anda bisa mengetahui cara operasional praktek mandiri keperawatan ya. Praktek mandiri dan home care yang ada di Sulawesi Selatan ya, bahkan yang ada di Indonesia ya. Oke, tadi adik-adik juga sudah lihat yang ada di kampungnya juga ya. Oke, kalau begitu yang belum pernah lihat kita lihat dulu wujudnya seperti apa ya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini proses perjalanan saya ke Tobelo ya. Nah, ini di Bali ya. Nah, ini home care mobile ya. Mahasiswa yang praktek mandiri yang bisa ikut ke. Nah, ini Pak leader saya. Kenal Pak Kardani? Oh iya ya, kemarin praktisi ya. Nah, ini Pak Masri ini ada di Kabupaten Bone. Beliau adalah dosen juga buka praktek mandiri ya. Oke. Ini yang diajukan namanya Nurse Station ya. Nurse Station nama tempat prakteknya ada di Bulukumba ini Nurse Station ya. Kalau ini student home care juga fresh graduate sama dengan adik-adik sekalian ya. Setelah lulus buka praktek mandiri dan home care. Ini Bu Asmawati ada di Kabupaten Goa. Namanya Rufaida Nurse Care ya. Nah ini dan tadi namanya Uya ya. Kalau ini Biker ada di Sengkang ya. Pak Sofinya ada di Kabupaten Bone. Nah, masih anak muda juga ya, sama adik-adik sekalian ya. Seperti itu. Nah, ini Pak Saldi Yusuf, suami istri, beliau adalah perawat ya. Nah, ini tempat prakteknya ya. Mahasiswa yang praktek di sana adalah praktek ada kelas internasional dari Universitas Hasanuddin juga praktek di sana ya. Nah, ini dia mahasiswa Belanda ya. Oke. Ini apakah ada di Kabupaten Pangkep? Nah, kalau ini praktek mandiri home care ini juga ada di BJP Supriyadi. Ya, dia juga suami istri ya, buka praktek mandiri dan home care. Nah, kalau ini nurse hair ya, bukan praktek perawatan bukan, tapi lebih senang di perawatan kulit wajah ya, kecantikan. Oke, karena tadi saya lihat kalau lihat luka, ya, takut ya. Nah, kalau yang tadi adalah kecantikannya. Nah, kalau ini Agus masih anak muda juga, mungkinnya menggunakan perahu, ya. Oke, nah ini nih, ya. Nah ini Pak Risman ada di Sindai, ya. Nah ini goa namanya Restika, ya. Sama. Fresh graduate juga sama dengan adik sekalian, dia juga akan membuka praktek mandiri dan home care. Nah ini ada Urandia Care Center
ada di foto ya. Oke, Rumah Perawatan Senjai. Kalau ini Prof. Budi Anandria ya, Profesor Perawatan bergerak di bidang jiwa, beliau juga buka praktek. Nah, kalau yang center ini, ini yang saya teman-teman sama di Kota Makassar. Nah, itu tersinta ya. Oke. Nah, ini event center, tempatnya sederhana ya, namun punya pemikiran yang besar. Oke, tidak sedikit juga yang buka praktek mandiri sunat ya. Nah, ini Medan, ini Kendari, Manggala Walia, itu ini RSCC di Palu ya. Oke. Nah, kalau ini tulisnya di mana ya? Kita aplaus dulu sekali lagi untuk praktek yang ada di Indonesia ya. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah selanjutnya? Siapa yang mau membuka praktek mandiri dan home care? Serius? Mau? Mau sekali atau mau banget? Oke. Oleh karena itu kalau mau sekali mau banget ya, maka adik-adik sekalian, untuk mendirikan praktek mandiri dan home care, maka yang perlu kita ketahui, adik-adik sekalian ketahui adalah apa? Nah, betul sekali ya. Landasan hukum. Ya. Landasan hukum ini adik-adik sekalian di pertemuan sebelumnya kita sudah kupas tuntas ya. Oke, apa itu? Permenkes 148. Itu 1 minggu pertemuannya. Oke, sudah dibahas Permenkes 17. Permenkes 36, Permenkes 1796, Undang-Undang Keperawatan ya, 38 tahun 2014, Permenkes 26 tahun 2019. Inilah aturan yang terakhir karena ini rentetannya adik-adik sekalian. Ini dari sini ke sini itu ada perubahan ya. Kalau historinya saya kira sudah juga dijelaskan bahwa dulu perawat ya membuka praktek tidak ada aturannya ya. Jadi sebelum tahun 2010 ya, saya buka praktek bisa di mana-mana ya. Karena kebutuhan masyarakat dan ini adalah Indonesia ya, luas sekali. Ya tentu masyarakat juga butuh akses pelayanan yang cepat. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, alumni keperawatan ya, perawat itu mereka membuka praktek. Tetapi praktek apa yang dibuka? Ya, kadang praktek-praktek non keperawatan ya, mereka membuka praktek apa? Menyuntik ya. Jadi adik-adik kalau di daerah yang dikenal sebagai tenaga kesehatan ya, maka masyarakat akan datang ke adik-adik sekalian ya, berobat. Sehingga kompetensinya yang dikeluarkan adalah apa? Semua dilayani ya, apalagi misalnya di pulau sendiri saja tenaga kesehatan. Maka kita bisa bertindak sebagai dokter dari bidang perawat semua ya. Padahal adik-adik sekalian ya, setelah proses itu bukan hanya di daerah kepulauan, tetapi juga di perkotaan marak. Akhirnya adik-adik sekalian tidak sedikit juga ditemukan malpraktek. Oleh karena itu ya, karena ini kita berada di negara Indonesia, maka adik-adik sekalian, Indonesia atau negara kita membuatkan aturan supaya apa? Bisa teratur ya. Begitupun dengan organisasi profesi, maka adik-adik sekalian diaturlah Permenkesnya ya. Oke, papan praktek pun kalau tadi lihat di video bagaimana papan prakteknya ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah, kuning, hijau di langit biru. Setuju? Ya tidak tadi ya, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning ya. Karena teman-teman sejawat saya ya, karena adik-adik sekalian itu berpraktik belum ada aturan ini ya, karena pemerintah sudah melihat sudah mulai banyak, maka sebaiknya diatur supaya apa? Bisa terkelola secara profesional ya. Oleh karena itu 2010 sudah diterbitkan. Kemudian setelah 2010 2 tahun dievaluasi lagi ya, maka 2013 diperbaharui lagi. Oke. Nah, kemudian perjuangan keperawatan alhamdulillah 2014 berujung. Terbitlah Undang-Undang Keperawatan. Untuk apa? Memberikan jaminan kepada masyarakat supaya
praktek yang diberikan itu berkualitas. Ya. Jadi bukan hanya praktek-praktek saja, tapi berkualitas, diatur, dijaga mutunya, ya. Oleh karena itu turunan dari 2014, bayangkan kurang lebih 5 tahun, akhirnya pemerintah membuat lagi, mendesain lagi bagaimana supaya bisa terjamin mutunya, maka betul-betul diatur dengan baik. Apa yang menjadi perbedaan dari Permenkes ini yang mendasar? Satu, yang mendasar apa? Kalau 2010-2013 perawat yang bisa membuka praktek adalah pendidikannya minimal D3 keperawatan, ya. Itu 2010-2013. Tetapi ya di 2019 bagaimana? Aturannya sudah harus S-Nurse. Saja berkasnya, ya. Oke, berarti setelah selesai ini sekalian, ya, bagaimana berkas yang kita butuhkan? Yang pertama adalah STR. Bagaimana caranya mendapatkan STR? Nah, maka adik-adik setelah ini harus melalui uji kompetensi, ya. Nah, maka untuk lulus uji kompetensi itu tidak bisa instan, ya. Maka adik-adik sudah harus berproses mulai hari ini, mulai dari semester 1, ya. Itu adalah rekapitulasi nantinya yang akan diuji adik-adik sekalian untuk mendapatkan STR. Bisa saja di angkatan Anda bukan cuma umum saja, tetapi sudah ada OSCE, ya. Jadi diuji juga. Kalau umum kan secara tertulis. Nah, secara tindakannya bagaimana kalau keperawatan di pasien, nah itu dilakukan OSCE, ya. Mudah-mudahan di angkatan Anda sudah bisa diterapkan seperti itu. Nah, setelah lulus itu, ya, maka keluarlah STR. Nah, STR ini adik-adik sekalian yang akan Anda urus. Nah, inilah yang Anda siapkan. Kemudian kedua surat keterangan berbadan sehat. Ini diambil di mana? Nah, bisa puskesmas rumah sakit, ya. Kemudian surat pernyataan memiliki, ya. Oke. Kemudian foto warna. Dapat kalian di lembar. Kemudian rekomendasi dari PPD. Bagaimana cara mendapatkan rekomendasi dari PPD? Oke, daftar anggota, daftar nira, aktif niranya, alhamdulillah bisa rekomendasi, ya. Oke, berarti susah tidak? Mudah, ya? Ya. Menurut hasil penelitian saya di tesis saya yang pertama, ya, kenapa perawat tidak membuka praktik mandiri? Banyak yang perawat yang membuka praktik mandiri, alasannya apa? Satu, tidak tahu berkasnya, ya. Nah, bersyukur Anda masih di bangku kuliah sudah tahu, ya. Maka betul-betul sekarang belajar bagaimana mengasah kompetensi adik-adik di Universitas Megariski. Setelah selesai, tanda kutip, ayo kita jual layanannya, ya. Tidak mesti harus bekerja di rumah sakit dan puskesmas misalnya, ya. Karena terbatas. Berapa satu angkatan Anda? Satu kelas? Satu angkatan? 60. Kali berapa kampus? 53 kampus di Sulawesi Selatan? Ya. Berapa yang mau diterima? 1, 2, 3. Sisanya kemana? Jangan dong. Bukan praktik mandiri dan oke, ya. Oke. Tapi praktik mandiri home care ini, ya, kita bisa klaim, ya, adalah hanya ada di Universitas Megariski. Kampus lain, ada tidak teman kamu di kampus lain? Ada. Belajar tidak dia masalah praktik mandiri dan home care? No, ya. Karena di Universitas Megariski keunggulan kita, visi misi kita adalah bagaimana meluluskan, ya, lulusan apa yang unggul di bidang keperawatan komunitas berbasis home care. Bukan siap kerja tetapi siap menciptakan lapangan kerja. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, inilah kelengkapan berkasnya. Susah? Mudah. Mudah, ya? Mudah sekali, ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau berkasnya sudah siap adik-adik sekalian, maka ya silakan mengurus, ya.
Bagaimana cara alur pengurusannya ini sekalian? Berarti lampirkan berkas dan sertifikat pendukung BTCLS. Ya, nanti adik-adik kalau dilanjut di profesional di sini dan kami wajibkan semua lanjut, ya, adik-adik itu gratis BTCLS-nya, tidak perlu bayar, ya. Anda setelah lulus sudah diwisuda, Anda langsung diikutkan BTCLS. Supaya apa? Supaya betul-betul kita siapkan. Coba tanya ke senior-senior Anda yang sudah wisuda ini, nurse, mereka diberikan secara free pelatihan BTCLS. Kenapa? Karena kita sudah paham tadi aturannya, ya. Kenapa penting belajar aturan? Supaya kita bisa mengatur strateginya, ya. Dan strategi-strategi itu kita sudah atur semua. Bisa juga ikut sertifikat kompetensi keahlian lainnya. Yang tadi misalnya senang merawat luka, ya boleh ikut pelatihan luka. Senangnya di perawatan kulit wajah estetika, cari kalau pelatihan kompetensinya. Senangnya ke perawatan komplementer yang bekam, ya seperti itu ya. Adik-adik sekalian cari pelatihannya, ya. Oke. Selanjutnya ya adalah bagaimana alur pembuatan SPP. Alasan kedua kenapa perawat yang sudah lulus tidak membuka praktek mandiri dan OP karena dia tidak tahu dari mana ke mana, ya. Maka alurnya adik-adik sekalian, Anda posisinya di sini. Oh, di sini ada posisinya. Karena masih kuliah, nanti setelah lulus, posisinya di sini. Caranya yang pertama adalah kita ke PPNI dulu. Iya, PPNI bahwa saya ini sudah lulus mau menjadi anggota PPNI. Berarti nanti Anda mendaftar, kemudian nanti ada NINA namanya, nomor induk nasional anggota, ya. Caranya adalah ya menghubungi ya sekretariat yang paling terdekat. Qadarullah, alhamdulillah hari Sabtu kemarin ya PPNI DPK ya DPK Komisariat Universitas Megareski sudah terbentuk ya. Kita aplaus dulu untuk Megareski. Betul? Jadi sekarang bapak prakteknya putih ya, ada tulisan dan ada nama yang dituliskan adalah gelar formal ya. Karena biasa kan ada di belakang cewek-cewek ya. Di belakangnya tadi di video di awal ya. Itu kan gelar non formal ya. Oke. Kemudian adik-adik sekalian, ini adalah tempat praktek saya yang kedua. Yang pertama tadi adalah Impact Center, ya. Yang kedua adalah Samcahaya. Ini saya berpraktek berkelompok sama Pak Mardani namanya. Kami angkat beliau sebagai direktur kami, ya. Kemudian alhamdulillah karena sudah punya ruang tadi dari berpraktek di Kumpul, ya. Saya menikah juga sama perawat namanya Sandi Mulyanti ya. Jadi saya bersama istri juga melakukan praktek bersama ya. Oke. Kemudian apa ini? Kami mengundang PPNI. Mengundang PPNI untuk meresmikan tempat praktek kita. Supaya apa? PPNI hadir juga mendampingi kita ya. Alhamdulillah praktek kelompok yang pertama diresmikan adalah tempat prakteknya kami. Kami undang. Maka kita undang media semua dan lain sebagainya yang bekerja sama dengan kita itu mengirimkan papan bunga dan lain sebagainya. Akhirnya diperkenalkan saat itu. Oh, praktek mandiri perawatan sudah makan dan seperti itu. Nah, tidak perlu sebenarnya besar sekali. Cukup kalau Anda punya rumah tipe 2, tipe 36 ya, mau di perumahan itu sudah sangat bisa. Tipe 36 kan atau tipe 21 punya 2 kamar ya. Satu kamarnya juga bisa ya. Jadi seperti ini saja gambarannya tentang praktek mandiri dan homecare kita. Ada satu ruang praktek ya, satunya adalah kantor ya. Jadi kalau kita buka tempat praktek mandiri dan homecare, kita sudah punya meja sendiri, kantor sendiri ya. Nah seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini di sekalian. Selanjutnya adalah bagaimana operasionalnya ya. Maka seluruh adik-adik sekalian supaya bisa dikelola secara profesional ya. Yang ada pasiennya kita atensi, kita kaji, dikasih obat, setelah itu selesai ya. Apakah itu profesional? No. Yang
yang profesional tadi adalah berikan asuhan keperawatan. Jadi adik-adik melakukan pengkajian, sama nanti kalau dia buat askep, ada askepnya ya. Jadi ada alurnya yang kita tetapkan, ada kelengkapan status askepnya, ada job desk-nya dan ada SOP-nya. SOP ini adik-adik sekalian adalah semua layanan yang kita memberikan. Nah ini alurnya ya seperti ini. Ini purpose-nya, ini status pasiennya, ini SOP-nya, ada buku penerima praktik mandiri dan ada tarif pelayanan, ya. Ada uraian pekerjaan. Oke, kemudian supaya bisa terjual ya kita marketingkan lah ya, ada tadi penerima praktik, ada pembuat reklame, ada kartu nama dan marketing di media sosial ya. Saya kira cukup adik-adik sekalian ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kesimpulannya adalah satu, aspek legal etik ya, praktek mandiri dan home care itu sudah legal. Pemerintah sudah memberikan, kemudian apalagi organisasi profesi. Yang kedua, berkasnya. Apa berkasnya? STR, ijazah, surat keterangan berbadan sehat, foto, ya. Apalagi alurnya. Kita dulu ke PPNI, PTSP, Dinas Kesehatan, kemudian terbit, ya. Operasionalnya, ya, menyediakan perlengkapan dan bahan-bahannya, ya. Oke. Karena sudah asan ya, saya kira cukup dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Satu barangkali, satu dua pertanyaan, saya persilakan. Ada? Tidak ada? Tidak ada? Silakan. Misalnya nanti kalau saya yaitu misalnya nanti kita sudah selesai ini skep nurse, boleh tidak kita minta bimbingan untuk mendirikan praktik mandiri ini kepada nurse? Sekian. Oke, kalau bimbingan is oke ya. Malah kita memberikan adik-adik sekalian apa ya, waktu untuk makan ya. Mau makan di Sam Cahaya boleh ya. Juga alumni-alumni Anda adik-adik sekalian itu bahkan sudah menjadi staf kami ya. Mereka juga sudah home care ya. Maka ada cerita ya, hasil dari home care itu yang dibayarkan untuk wisuda. Ya. Oke, jadi waktu wisudanya ya kosong, mereka menemani pasien di rumah untuk home care dan alhamdulillah hasilnya lumayan ya, dan itu dibayarkan wisuda. Saya kira bisa ya. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu taufiq hidayah, manusia yang hidup tanpa sejarah adalah manusia yang rugi akan waktu. Semoga diri sekalian juga akan mencintai sejarah baru. Ya. Kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Itulah tadi video pembelajaran untuk mata kuliah Home Care. Semoga video tersebut memberikan banyak manfaat. Kapan kamu ingin tahu jika semua ini berjalan tanpa ketidaktahuan dan tanpa motivasi? Saya Saiful, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.